masalah politik yang berhak dikomentari atau yang dipanggil untuk memberikan komentar adalah ahli politik, baik itu praktisi maupun pemerhati politik yang berbicara ketika ada inflasi di sebuah negara atau terjadi krisis ekonomi di dalam sebuah negara. Yang berbicara siapa? Ahli ekonomi. Ketika terjadi bencana alam, yang berbicara adalah ahli tentang bencana alam. Yang berbicara kalau ada persoalan tentang masalah gender, yang berbicara orang gender. Mana tak pegah khabar tanya, oh ron hana mufum, ron urung ja badaya. Hana hak ron pegah khabar tentangnya. Dan pegah khabar masalah ekonomi, oh ron urung buat fikah, ron kan urung buat ekonomi. Dan pegah khabar masalah politik, oh ron tengku hanya pegah khabar masalah politik. Karena ikulah ron kan masalah politik. Semua kita ditahan. Kenapa? Karena bukan bidang kita. Tetapi kenapa kalau ada persoalan di bidang agama, di bidang akidah, di bidang muamalah, di bidang urusan agama Islam, urusan toleransi antar agama, semua orang bisa berbicara walaupun bukan ahlinya. Seharusnya setiap orang itu berbicara sesuai bidang keahliannya. Ini baru aman. Menyamandum berbicara tentang bukan keahliannya, maka pasti kemudaratan itu lebih besar dari balik ucapannya dibanding kemaslahatan. Hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-mab'uth rahmatan lil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'd. Alhamdulillah, pada subuh yang mulia ini kita dapat melanjutkan kajian hadis Arba'in setelah sempat terhenti satu kali pertemuan karena kondisi kurang sehat. Alhamdulillah, hari ini kita lanjutkan hadis yang ke-15. Al-hadithul khamis wa ashar an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfahu. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut, maka hendaklah dia berkata yang baik ataupun diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim jarahu, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhayfahu, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari riwayat Abu Hurairah ini
kita dapat memahami ada 3 hal yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis ini. Semua hal yang disampaikan ini tidak terlepas daripada kesempurnaan iman seseorang. Man kana yu'minu billah, barang siapa yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan juga beriman kepada hari akhir. Artinya kesempurnaan iman itu tidak hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa adanya keimanan terhadap hari akhir. Apa artinya beriman kepada Allah? At-tasdiqu bil qalbi, kita meyakini dengan hati bahwasanya Allah adalah haqqul ma'bud, adalah Tuhan yang layak disembah, yang memiliki sifat-sifat ketuhanan. Sedangkan yang lain yang sudah disembah oleh orang-orang yang menyembah selain daripada Allah, mereka menyembah sesuatu yang sama sekali tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan. Maka sifat-sifat ketuhanan ini dapat kita pelajari bagi kita yang awam atau di dalam aqidatul awam, yaitu dengan sifat-sifat 20. Dengan tamurno sifat 20, maka le getanyo taturi yang teh sifat-sifat ketuhanan yang layak dituhankan, dan sifat-sifat yang merupakan bukan sifat-sifat ketuhanan yang tidak layak dituhankan. Ini adalah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka iman kepada Allah tidak sempurna tanpa adanya keimanan terhadap hari akhir. Dan keterkaitan antara iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir ini luar biasa terikat. Maka coba lihat ketika Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, alladzina yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun, orang-orang yang mendirikan salat lalu terhadap harta yang diberikan oleh Allah kepada mereka, mereka berinfak. Kemudian Allah juga mengatakan, ya, wa aqimus salah wa atuz zakah, dirikanlah solat dan tunaikan zakat. Maka korelasi antara mendirikan solat dengan menunaikan zakat ini tidak dapat dipisahkan. Begitu juga ketika agama ini menyampaikan, baik itu dari firman Allah di dalam Al-Quran maupun sabda Rasulullah di dalam hadisnya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, korelasi antara keimanan kepada Allah dan keimanan kepada hari akhir juga merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, sebagaimana tidak dapat dipisahkan antara mendirikan solat dan menunaikan zakat. Maka keimanan juga demikian, tidak dapat dipisahkan antara keimanan kepada Allah dan keimanan kepada hari akhir. Maka kalau orang beriman kepada Allah lalu dia tidak beriman kepada hari akhir, dia tidak disebut orang yang beriman karena rukun imannya kurang. Ketika kita tanyakan apakah kamu beriman kepada Allah, dia mengatakan benar. Kemudian kita tanyakan kepada dia, apakah kamu beriman kepada hari akhir? Apa itu hari akhir? Mulai kematian kita. Leh mati gedanyo tatamang lam uru di dalam alam barzakh, maka kita yakin terhadap azab kubur. Kemudian dibangkitkan kita setelah tidur di dalam kubur, di dalam barzakh. Arti barzakh adalah pemisah.
bainahuma barzakhul la yabghiyan, di antara keduanya ada pembatas pemisah di mana mereka tidak bisa saling bertemu dan tercampur. Maka itulah barzakh, pemisah antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat setelah dibangkitkan. Maka begitu kita dibangkitkan di yaumil akhir, di yaumil mahsyar, di yaumil hisab, maka itu juga merupakan bagian daripada keyakinan kita, keimanan kita terhadap hari akhir. Kemudian kita beriman terhadap hisab Allah, kita beriman terhadap jaza, ganjaran yang diberikan oleh Allah, apakah itu syurga ataupun itu neraka. Maka ini disebut dengan beriman kepada hari akhir. Maka tidak dikatakan seseorang beriman kalau memisahkan antara dua keimanan ini. Maka Rasulullah mengatakan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah dia yang baik-baik ataupun dia diam. Artinya kalau kita beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah kita mengatakan yang baik, karena kita tahu, kita yakin dan beriman terhadap akibat daripada perkataan yang tidak baik. Karena kita beriman, setiap perkataan itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma yalfidhu min qawlin illa waladaihi raqibun atid. Tidaklah sesuatu ucapan, kalimat yang diucapkan kecuali ada malaikat yang mencatat, raqib, yang mengawasi, atid. Ibarat kalau seorang yang terkenal, ada seorang tokoh, apakah itu tokoh politik atau tokoh publik atau tokoh agama yang memang diperhatikan, yang memang terkenal kayak Mang Badibi, maka dia akan hati-hati ketika berbicara. Kenapa? Dia yakin setiap ucapan yang dia ucapkan di depan publik, di depan khalayak ramai, itu akan dicatat oleh wartawan. Yakin. Maka setiap pejabat publik itu ketika berkomentar, mesti balik pegat sebuah kebijakan. Ketika konferensi pers, ya, maka dia tidak akan berbicara sesuatu yang tidak penting. Pasti dia menyampaikan sesuatu yang sangat hati-hati. Kenapa sangat hati-hati? Karena akan dicatat oleh wartawan. Nah yang rekam, nah yang tulis, nah yang video, macam tu akan direkam. Maka rekaman ini namanya jejak, jejak digital. Mungkin tidak akan diekspos minggu ini atau bulan ini, tetapi begitu dia ingin menyampaikan atau ingin naik lebih tinggi, ternyata ada ucapannya yang salah, sehingga ini dibangkitkan, diungkitkan kembali dan menjadi black campaign ataupun kampanye hitam terhadap apa yang pernah dia sampaikan beberapa waktu yang lalu, atau terhadap apa yang pernah dia katakan beberapa waktu yang lalu. Coba bayangkan, diungkit kembali. Oh, apa dia katakan? Dia ini memperhatikan pula. Buktinya dia pernah menyampaikan ini. Kalau pejabat publik saja di dunia ini yang nampak di depan mata, kita sangat hati-hati di dalam berucap, karena kita yakin bahwasanya apa yang kita ucapkan itu akan ditulis oleh wartawan. Maka bagaimana dengan kita manusia yang sangat penting di mata Allah Subhanahu wa ta'ala? Sebagai manusia ciptaan Allah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah kirim, Allah suruh dampingi dengan dua malaikat raqib dan atid
yang akan mencatat setiap perkataan apapun yang kita sampaikan, semua akan diungkit oleh malaikat ketika di yaumil hisab kelak. Berarti kita penting. Menurut Allah kita adalah manusia. Yang penting hamba Allah yang penting. Ada wartawan, malaikat yang tidak nampak di hadapan kita. Maka kalau kita tahu ada malaikat yang senantiasa mendampingi kita, maka ucapan-ucapan yang kita sampaikan akan sangat dan lebih hati-hati. Kenapa? Tercatat. Setelah tercatat akan diungkap. Kapan? Di yaumil hisab. Ada pembela, tidak ada pembela. Ada penerjemah, tidak ada penerjemah. Ada backing, tidak ada backing. Ada media yang akan membantu, tidak ada media yang akan membantu. Yang hanya mempertanggungjawabkan di hadapan Allah adalah kita sendiri. Ba'tho talakai tulung. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikatakan di dalam sebuah kitab Al-Adhkar An-Nawawi, apa yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa ardhah, wa yambaghi likulli mukallafin, maka seharusnya bagi setiap mukallaf harus menjaga setiap ucapannya. Harus menjaga setiap ucapan. Kenapa kita harus menjaga setiap ucapan yang kita sampaikan? Karena setiap ucapan yang kita sampaikan, setiap hal yang kita sampaikan itu antara dua. Apakah itu baik ataupun itu buruk? Ya, maka dikatakan orang yang baik itu, orang yang soleh itu adalah lisannya berada di balik hatinya, bukan hatinya berada di balik lisannya. Artinya dia berfikir dulu dengan hati, kemudian baru dia ucapkan dengan lisan. Maka dikatakan oleh Imam An-Nawawi, setiap mukallaf seharusnya dia berfikir terlebih dahulu sebelum mengucapkan sesuatu. Kenapa? Dia berfikir antara dua, apakah ini baik atau buruk. Dan bahkan kalau seandainya ini baik, ada maslahah yang seimbang dengan keburukan, mafsadah, maka hendaknya dia memilih untuk diam. Ya. Jadi menyebanta dengar tanya na urang pegah pulin atau kejadian je. Kita ingin berkomentar, maka wate segala tak komentar tak semikir lela mati. Nyo menyelung pegah na manfaat na padit kira-kira manfaat 50%. Ikna mafsadah, ikna kemudaratan bagi lun dan bagi orang lain na cit padit 50% cit. Maka gekun le Imam Nawawi, lebih baik engkau diam dibanding engkau berbicara walaupun ada manfaat 50%. Kenapa? Karena sesuatu yang mubah, sesuatu perkataan yang dibolehkan, bisa jadi dia akan berubah menjadi sesuatu yang makruh. Karena sesuatu yang makruh bisa jadi berubah dia menjadi sesuatu yang haram. Apalagi perkataan yang kita yakini di balik kita berbicara, lisan kita yang mengucapkan, ini kerusakannya lebih daripada 50. Jika yakin dia tanya tak pegah habak kembali dia ngerawat. Maka hari ini banyak sekali orang-orang yang berbicara pada bidang yang bukan ahlinya. Coba lihat. Nah, masalah agama, masalah politik yang berhak dikomentari atau yang dipanggil untuk memberikan komentar adalah ahli politik, baik itu praktisi maupun pemerhati politik. Yang berbicara ketika ada inflasi di sebuah negara atau terjadi krisis ekonomi di dalam sebuah negara, yang berbicara siapa? Ahli ekonomi. Ketika terjadi bencana alam, yang berbicara adalah ahli tentang bencana alam. Ini sebabnya gempa, ini sebabnya ada meletus gunung, ini sebabnya ada pergeseran lapisan kerak bumi dan sebagainya. Yang berbicara adalah ahli tentang masalah bumi.
masalah bencana, yang berbicara kalau ada persoalan tentang masalah gender, yang berbicara orang gender. Menan tak pegah habar tanya, oh ron hana mufum, ron urung ja badaya. Hana hak ron pegah habar tentangnya. Dan pegah habar masalah ekonomi, oh ron urung but fikah, ron kan urung but ekonomi. Dan pegah habar masalah politik, oh ron tengku hanya pegah habar masalah politik. Karena ikulah ron kan masalah politik. Semua kita ditahan. Kenapa? Karena bukan bidang kita. Tetapi kenapa kalau ada persoalan di bidang agama, di bidang akidah, di bidang muamalah, di bidang urusan agama Islam, urusan toleransi antar agama, semua orang bisa berbicara walaupun bukan ahlinya. Cira galau orang. Nah, masalah BO, masalah agama, ucapan selamat Natal. Ia ditanyangkan bak dengku, ia ditanyangkan bak ulama, bak soy tanyang, bak artis. Bak artis tanyang. Ya, mbak. Ia ditanyangkan bak ulama, bak soy tanyang, bak tokoh politik. Ia tanya ke mbak ulama, ia tanya mbak so, mbak tokoh ekonomi, ahli ekonomi. Pu hubungan ucapannya dengan ekonomi. Maka seharusnya setiap orang itu berbicara sesuai bidang keahliannya. Ini baru aman. Menyamandum berbicara tentang bukan keahliannya, maka pasti kemudaratan itu lebih besar dari balik ucapannya dibanding kemaslahatan. Hari ini banyak pejabat-pejabat yang bukan ahlinya berbicara masalah agama. Tokoh publik yang bukan ahlinya berbicara masalah ketentuan agama. Sampaikan. Kalau kita tidak tahu, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada mereka yang lebih mengetahui apabila kita tidak tahu. Baik mengkata broh putuh ju hanam tadpu pegah api. Hak tak tanggung jawab singa. Ketika tak ucapkan, ketika sesudah kita ucapkan, akan terjadi kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Kegaduhan ini terjadi akibat ucapan kita karena kita bukan ahlinya. Maka masalah agama pulang masalah ulama. Ada Majelis Ulama Indonesia yang berhak berbicara. Menyebab kitanya na MPU, Majlis Permusyawaratan Ulama. Oh tengku nyo na ajaran pulan-pulin na hidih bak balejih na gesumubut tarikatnyo, hidih bak balejih na gepubut tauhidnyo, hino na gepubut fikah lagi nyo, cara ibadah lagi nyo. Nyambek tajak kedanyo yang hana mufaham masalah tauhid, hana mufaham masalah muamalah, hana mufaham masalah fikih ibadah, tajak perah ju nyan sesat, nyo fasik, nyo kafir, nyo bid'ah dan sebagainya. Ini akan terjadi kegaduhan kalau kita berbicara bukan pada bidang keahlian kita. Nyo terjadi yuryo. Maka Rasulullah mengatakan, ada seorang sahabat namanya Uqbah bin Amir. Dia datang kepada Rasulullah. Dia tanyakan, ya Rasulullah, man najah? Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku jalan keselamatan. Maka nekele Nabi, amsik alaika lisanak, pegang lidahmu, wal yasi'ka baitak, dan jadikan rumahmu itu luas bagimu, wabki ala khati'atik, dan menangislah atas kesalahanmu. Maknanya apa? Ketika datang seorang sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, Nabi jalan kelun, tunjukkan kepada saya jalan atau cara agar saya selamat di dunia, selamat di akhirat. Makna selamat di dunia, selamat daripada kemudaratan. Lalu Rasulullah mengatakan, Rasulullah bersabda, amsik lisanak, pegang lidahmu. Makna pegang lidahmu, ikat lidahmu, liar, jangan sampai lidahmu itu liar, mudah berucap, tidak berfikir sehingga itu membahayakan dirimu sendiri. Wal yasi'ka baitak, dan jadikan rumahmu itu luas. Baik galak tak tebil lagi tanya, tak dua apa pantai jaga, tak pegah bro-bro putuh ide. Wal tabki,
ya, wabki ala khati'atik, dan menangislah engkau atas kesalahanmu, menangislah, menyesallah. Itanya benar penyesalan macut. Baik muka le tak pegah karena na jabatan, hana rasa penyesalan. Gino le lagi kan. Urang le gepu bro agama, le gekun ke ulama, le gekun ke agama Islam, kemudian apa? Memadang materai 10 ribu tanda tangan. Tantang agamanya je telah kempon 10 ribu materai. Je padum umat Islam yang tersakiti akibat ucapan anda. Maka menyesallah setiap kesalahan yang kita lakukan. Ini adalah jalan keselamatan. Apa? Peganglah lisanmu, jaga lisanmu, jangan liar. Baik bagah tat pada begah haba, galak tat pada komentar bidang kon bidang road. Uronyo lidah manusia di era nyekun pu, era milenial, era zaman now, era digitalisasi, ini bukan lagi lisan yang ada di dalam mulut, tetapi hari ini lisan ini sudah bertransformasi kepada jari jemari yang memegang HP. Maka cerita kala nuronyo idanyo hana lele de begahaba, hana lele de begahaba, tetapi jaro tu tap tip ketik menantruk berita share ba grup, menantruk sabah persoalan jawab komentar ba grup, menanna persoalan update ba status, menanna persoalan agama masalahnya masalah je hana tatanya yang ba ulama sang-sang getanyo ka malim tajak beut hana mupat, tajak beut han tatem pakiban gekeun urang jak beut. Urang jak beut beda dengan urang dengar beut. Ha nyok payah tak gadih, payah tak fahami betul. Pu beda urang jak beut dengan dengar beut, sehingga layak le getanyo tak pegah apa bah agama. Urang jak beut gemai kitab, gejak bagure, gebaca le gure, gesimak le ganyan. Kadang-kadang gebaca le ganyan, gepu betul le gure. Dari phone kitab sampai tamat. Gebut Fathul Qarib. Dari phone mulai kitab sampai habis. Gebut Bajuri. Dari phone mulai kitab sampai habis. Gebut Iyanah, gebut Mahalli, gebut Tufah, gebut Al-Hikam, gebut Tauhid. Mandum setiap kitab yang dia bawa di hadapan gurunya, gurunya membaca, dia simak, dia membaca, gurunya menyimak. Baikna mufhum salah di dalam membaca kitab. Ya, kadang-kadang baik ile mufhum surah, baik ile takun masalah salah surah, bareh salah baca. Ya, bareh salah baca. Ya. Idanyo tanik baca pulang, roh membaca bareh pulen, sehingga akan salah arti. Nah, nyan gekun urang jabat yang berhak berbicara tentang agama, tentang persoalan ilmu agama. Karena nasanat menghubung, ada sanad keilmuan dari dirinya kepada guru, dari guru kepada yang lain. Ini ada sanad keilmuan. Cuman naladom urang dengar beut. Kan tak pegah hanjut dengar beut tak kan? Minimal idanyo kahana tajak beut tak dengar beut, kegelah farduin bagi kitanyo tak beut. Bejut sah tak ibadat ke draw tu kan ke gop. Munya perle ke gop beut bebetul me kitab. Baik sekedar le kitanyo tak dengar beut. Bak semijitnya tajak nak ceramah bulan, bak semijit je tajak nak ceramah bidang pulen, bak semijitnya tajak nak ceramah bidang lain, sehingga tak pegah apa hati le kitanya masalah agama. Tak post hasil ceramahnya, bak grupnya, sehingga watai kitanya yang leureng na masalah khilafiyah terhadap penyampaian guru. Tak puas lagi tanya nyo kepegah lagi urai pulan. Nah urang tanya, jadi pendapatnya berbeda dengan yang kau sampaikan ke bancara. Oi lungnya hana mufhum. Nak tanya geron, kepun empah mi hana mufhum. Ya, apalagi persoalan-persoalan yang dapat memecah belah kesatuan umat Islam. Maka bahaya. Maka yang berhak berbicara masalah persoalan agama adalah mereka yang jak beut masalah agama. Kan cuma dengar beut masalah agama.
Alhamdulillah. Kata tem dengar beut le katanya minimal gelah kera tu. Be awai tan tak pergilah ke gap draw de gelam gelah. Menancit urang jak beut betul-betul dah jak beut. Be tajak beut le katanya untuk tujuan kibancara berjerat tamu dawa. Nyolung nujak badaya. Lu nujak bab pesantren. Lu nuk murno kitab pulang pakan ide kampung lung na tengku ko he tu dah pegah abangnya nyok bancara lu ku beuk kunuk petalu kanya nya bancara nyokan tujuan seorang yang menuntut ilmu. Maka yang perlu kita pahami di dalam makna daripada hadis ini, kalimat yang pertama yang diucapkan adalah barang siapa yang beriman kepada hari akhir maka hendaknya dia mengatakan yang baik ataupun diam. Artinya manusia ini dikatakan oleh Yahya bin Muaz bahwasanya al-qulub kal-qudur fis sudur. Hati itu ya bagaikan periuk dada yang menampung isi di dalamnya. Sedangkan lisan itu bagaikan gayung. Maka lihatlah kualitas seseorang itu pada ucapannya. Jadi lidah kita nyo gayung. Ate kita nyo nyan menyejutkan periuk. Apakah itu kanat ataupun belangang ataupun ember. Lisan tanyo awu, lisan tanyo gayung menyebab ember. Maka akan diketahui isi daripada hati kita lewat ucapan kita. Jadi menanta tumo oh nyo cagru. Depu cagru. Cagru. Menanta tumo oh nyo bubur. Menanta tumo oh nyo kuah sam keung. Menanta tumo oh nyo ia mameh. Menanta tumo oh nyo ia phet ia ubat. Yang temok putera, yang temok gayung, yang temok awak, yang tempat ditemok putera, periuk, tempat, ember. Maka itulah ketika seseorang ingin mengetahui apa isi hati orang lain, maka lihatlah pada ucapannya. Putra yang tebit berarti nyasoti dan perleda debu. Urang yang nit pegah haba nya le selamat. Dan urang yang nit pegah haba yang disegan le urang lain. Yang tadi je pegah abang nya gaya na le haba. Yang bampuikeun. Seekor singa ditakuti oleh orang karena hana galai dermedro. Saya kalewa kameng hana ya dermedro je hana le pegah haba ijak kram juba kameng. Hana le pegah haba. Mamnya saya kalau mdu kameng baru du hikui kaidro kangking. Jadi hana yum. Tetapi seekor singa ditakuti karena dia tidak banyak mengaum. Hana le demedro. Hana le pegah haba. Menang 3 pegah haba payah pelung yang lain. Ini maknanya. Seseorang yang banyak berbicara ini akan hilang kehormatannya di hadapan orang lain. Hana yum. Maka dikatakan oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya, kalau seandainya berbicara itu adalah perak yang berharga, maka diam itu adalah emas. Seandainya tak pegah haba le katanya na manfaat. Tetapi le katanya hana tamu form bidungnya, maka tak iam lebih good. Lebih berharga. Di urang lebih dihormat katanya. Maka ada perkataan guru kami dulu ya di Al-Azhar, apa yang mereka katakan, man kathura ilmuhu qalla inkaruhu 'ala an-nas wa man qalla ilmuhu kathura inkaruhu 'ala an-nas. Orang yang le ilmu nyan hana galak, hana secepat kilat dia bantah hatta go pegah. Nyamnya orang le ilmu. Tetapi punya orang nit ilmu, wa man qalla ilmuhu kathura inkaruhu 'alan nas. Barang siapa yang
ilmunya sedikit, maka dia akan cepat dan banyak membantah perkataan orang lain. Sebab apa kan? Orang menyekala ilmu, le tuntut ilmu, trip bagi jabut. Nya hana secepat menana perkataan langsung bantah ju hana. Gesareng lelegan. Nyo yang dipegah pu betul ibu hana. Seandainya kurang tepat, maka gepekir cara kiban cara tak pegah yang baik depeh. Hana langsung spontan menana urang salah berapa. Oh salah hero ni. Nyo pulang-pulen. Hana. Oh nyo bid'ah hanjur pubut. Oh nyo sesat hanjur pubut. Oh nyo fasik hanjut. Oh nyo pulan, oh nyo pulen. Tidak. Tetapi orang yang cerdas, orang yang banyak ilmunya, dia akan berfikir bagaimana cara yang baik untuk menyampaikan suatu kebaikan. Maka yang le orangnya, yang le galak mendakwah orang yang saya ilmu. Cina galak yang bak grup WA, bak Facebook, yang galak mendakwah tu orang yang ilmu. Orang yang nak ilmu nak galak mendakwah kadang mengkomen han. Hana mu kepermun pi. Alah pu kepermun, le ku komen salah form. Mbak le komen salah form. Maka seorang yang cerdas, seorang yang baik, seorang yang dikatakan dia itu adalah orang yang alim, dia adalah orang yang sedikit mengingkari setiap perkataan manusia, setiap perbuatan manusia, tetapi dia terlebih dahulu berfikir apa yang bermanfaat daripada setiap perkataannya. Maka inilah yang disebut dengan hikmah. Urang menyekah nala kepegah haba, tetapi sikrek kepegah ban sikrek nyan bermanfaat bagi kitanya, maka gekun urang nyan sangat bijak di dalam berbicara. Hikmah katruk bak genyan. Sebagaimana firman Allah, walaqad ataina luqmanal hikmata, kami telah memberikan kepada Luqman itu hikmah. Artinya apa? Sedikit berbicara tetapi banyak maknanya. Melawan daripadanya le dapur haba faedah saputan. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah yang dikatakan syarat sebagai bentuk keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Yang kedua dan yang ketiga akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kenapa? Karena poin yang pertama yang kita sampaikan ini penting. Dan ini seharusnya menjadi pelajaran bagi saya sendiri yang masih fakir ilmu, dan bagi kita semua untuk tetap menjaga lidah. Kalau bahasa dulu, lidahmu adalah harimaumu yang akan menerkam siapa saja, maka ikatlah harimaumu baik-baik. Maka hari ini jarimu adalah transformasi daripada lidahmu. Jaga jarimu baik-baik. Bukankah banyak orang yang berkelut, yang bermasalah dengan pihak berwajib, pihak hukum, karena le bak pegah haba ataupun le bak tak mulih. BO komen le katanya. Hana mufum takat dulu katanya. Maka ini akan membahayakan diri kita sendiri dan juga membahayakan orang lain. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya sendiri dan bagi kita semua untuk terus meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjaga lisan dan lidah kita daripada melukai orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in ila hadratin nabil mustafa Muhammad rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala kafatil anbiya wal mursalin wa ila arwahil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan li ruhi al imam an-Nawawi nafa'ana Allah bi ilmi fid darain ya rabbal alamin ala hadhihi aqlin salihah ajma'in. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا رب صل عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.